Selamat malam pramal semua. Hayo, ada alur film apa hayo hari ini? Hari ini kita bergeser sedikit nih ke film yang menegangkan. Judul filmnya A Quiet Place. Jadi, ini nyeritain satu keluarga yang bertahan hidup di dalam kesunyian. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada monster yang mengintai mereka kalau mereka berisik sedikit aja. Keluarga ini kita sebut aja keluarga Lee ya, karena nama si ayahnya ini Lee. Di keluarga ini ada John Krasinski yang meranin jadi sang ayah dan Emily Blunt yang jadi si emak. Ada juga Millicent Simmonds si anak pertama, Noah Jupe yang jadi si anak kedua, dan terakhir Sid Woodward si bungsu. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, nyeritain hari ke-89 pasca serangan monster alien ganas. Kelihatan kota tuh udah berantakan dan kosong. Keluarga Lee lagi ngumpulin persediaan nih di sebuah minimarket gitu. Anak kedua mereka keadaannya lagi gak sehat. Dicariin deh tuh obat sama ibunya. Oh iya, by the way, mereka ini berkomunikasi pakai bahasa isyarat ya, biar gak berisik. Tapi kebetulan emang anak pertama mereka ini, si Regan, dia itu tunarungu. Si bungsu lagi usaha ngambil pesawat-pesawatan nih. Duh, hampir aja jatuh ya. Untung ketangkep sama Regan. Udah nih, mereka mau lanjut perjalanan mereka lagi. Si bungsu mau ngebawa mainan pesawatnya itu, tapi dilarang. Ya karena kan itu pasti berisik banget kan kalau dinyalain. Tapi Regan gak tega. Akhirnya Regan ngizinin dia buat bawa mainan itu. Lagi pula baterainya juga kan udah dilepas. Emang lagi nakal-nakalnya ya umur segitu. Dia bawa dong itu baterainya. Gak ada yang tahu lagi. Ini mereka jalan kaki udah cukup jauh nih. Mereka juga gak pakai alas kaki. Ya buat meminimalisir keluarnya suara juga. Si anak kedua digendong sama ayahnya. Soalnya si ibunya ini lagi hamil juga kan. Pas ngelewatin jembatan, semua udah pada jauh di depan. Nah si bungsu berhenti. Dan dia nyalain mainan pesawatnya itu. Kenceng banget suaranya. Ayahnya lari secepat mungkin buat nolongin. Tapi telat. Si bungsu udah keburu dimangsa. Scene maju nih ke hari 472. Mereka udah dapet tempat tinggal. Bahkan ayahnya punya ruang kerja rahasia gitu di bawah rumahnya. Nah ini si anak kedua gabut nih. Saking pengennya kali ya ngendarain mobil kayak manusia normal. Dia sampai kayak pura-pura belajar ngendarain mobil gitu loh. Di mobil yang udah gak kepake. Tiap malam mereka nyalain lampu di sekitaran rumah mereka buat penanda. Abis makan malam, Regan sama si anak kedua main monopoli tuh. Dan gak sengaja nyenggol lentera sampai nimbulin suara yang cukup berisik. Duh, panik banget asli. Untung nih masih selamat mereka. Si ibu juga mandiri banget deh. Dia selalu ngecek berkala keadaan janinnya. Dia juga udah perkirain tanggal kelahiran bayinya. Ya masih agak jauh sih. Siang itu Regan kepo, pengen banget turun ke ruang bawah ayahnya. Tapi langsung dicegah sama ayahnya. Lagi berdebat, ayahnya ngasih dia alat bantu dengar yang baru dia bikin buat Regan. Cuma ya belum tahu, itu berfungsi lebih baik dari yang sebelumnya atau enggak. Tapi si Regannya udah terlanjur marah sama ayahnya. Ayahnya sama si anak keduanya ini pergi ke sungai buat ngambil ikan tangkapan. Regan sempat minta ikut, cuma gak diizinin. Katanya lebih baik di rumah jagain ibunya. Ya tambah kesel aja tuh si Regan. Ngambek lah dia. Gak enak banget ya. Ngambek mau ngelempar barang tapi takut berisik. Jadilah dilemparnya tuh ke kasur. Ini gak tahu ya dia mau kemana. Dia bawa tas yang isinya barang-barang gitu. Nah di sungai nih, si ayah ngasih sedikit pengetahuan ke si anak kedua ini. Katanya kalau mereka ngeluarin suara tapi di sekitar mereka ada suara yang lebih kencang, itu aman. Si monster aliennya gak akan datang. Sin balik lagi nih ke rumah. Aduh si ibu, bawa cucian begitu sendirian, mana lagi hamil, harus naik tangga pula. Baru setengah naik tangga, tas cuciannya nyangkut ke paku. Untung aja gak jatuh dia. Oh ini ternyata Regan mau ke tempat dimana si adiknya itu tewas. Pas pulang, mereka berdua nemuin rumah nih. Terus tiba-tiba ayahnya ngerem. Pas dia nengok, ternyata ada kakek-kakek di situ.
Dan di bawah situ ada mayat nenek-nenek yang kondisinya, nggak usah dilihat deh mending ya. Si kakek ini ngaco deh, dia malah mau teriak coba. Akhirnya si ayah langsung gendong anaknya buat kabur dari situ sebelum si kakek teriak. Bener kan? Begitu dia teriak, tuh monster alien datang nyaplok dia. Udah malam tapi belum pada pulang. Si ibu sendirian di rumah. Tiba-tiba dia ngerasa sakit perutnya mau melahirkan. Air ketubannya juga udah pecah. Udah siap banget buat lahiran. Wah, sumpah gimana caranya ya? Secara orang kalau ngelahirin kan pasti teriak-teriak ya. Dia sebisa mungkin nahan rasa sakitnya supaya nggak bersuara. Dia kuat-kuatin turun ke ruang bawah buat nyalain lampu tanda darurat. Pas dia nurunin tangga, tiba-tiba kakinya nginjek paku yang tadi siang itu. Sumpah ngilu banget ngelihatnya. Mana itu bingkai fotonya jatuh, pecah lagi, berisik udah. Dia nggak bisa naik lagi ke atas. Si monster aliennya udah datang. Dia ngambil kayak timer gitu buat nanti mancing si aliennya itu biar dia bisa kabur ke atas. Ini mereka baru ngeliat lampunya berubah warna nih jadi merah. Wah, panik udah. Ayahnya nyuruh si anak kedua buat nyalain kembang api, buat ngalihin perhatian si monster aliennya. Dan si ibu masuk ke dalam bathtub buat persiapan ngelahirin. Dia bener-bener nahan suara sebisa mungkin. Mana si monster aliennya udah makin deket. Pas banget dia teriak. Pas kembang apinya berhasil dinyalain. Dia yang mau ngelahirin, kita yang dakdikduk duar ya. Si ayah langsung nyari si ibu. Dia ngeliat sisa darah doang tuh di bathtub. Udah takut banget dia. Ternyata si ibu ada di dalam tempat shower sama bayi mereka. Sekarang si anak kedua lagi berusaha nyelamatin diri. Dia ngumpet sebisanya. Si ayah ngebawa ibu sama bayi mereka ke ruang bawah tanah gitu. Lebih kedap suara. Itu juga bayinya masih harus tetap dimasukin ke dalam box lagi. Ya gimana ya, bayi kalau udah nangis kan suaranya wow. Duh, ini si Regan gak nyadar dong di belakang dia ada si monster alien. Pas mau ngedeketin Regan, tiba-tiba alat bantu dengarnya si Regan bunyi nying kenceng banget. Ternyata gelombang suara itu juga ngeganggu pendengaran si monster alien. Kabur dong langsung itu saking gak kuatnya. Nah, syukur nih, Regan nemuin adiknya yang lagi ketakutan ngumpet sendirian. Ayah mereka juga mulai mau nyari mereka. Mereka berdua juga nyoba nyalain api buat tanda kalau mereka tuh ada di sana. Tapi belum sempet ayahnya lihat, apinya keburu mati. Adiknya yakin ayahnya tuh bakal nyari mereka. Nah, si Regan ini yang gak yakin. Ya dia kan lagi ngerasa disalahin terus sama ayahnya. Duh, gak sadar ruang bawah itu udah kemasukan air sekarang. Mungkin gara-gara serangan si monster alien kemarin ada yang bocor. Si ibu pelan-pelan nyoba nyelamatin bayinya. Pas dia angkat, di depan dia nongol si monster aliennya. Ini juga si adenya gak sengaja nginjek pintu lumbung jagungnya. Akhirnya jatuh dia. Tapi gara-gara suara berisik di situ, ibunya jadi selamat. Dia berusaha biar gak tenggelam tuh. Mana satu pintunya ada yang jatuh lagi. Untung gak niban dia. Mau gak mau si Regan ikut loncat. Terus ngedorong pintu itu biar adiknya bisa naik ke situ. Tapi malah dia yang jadi tenggelam. Adiknya narik tangan dia. Berhasil, mereka selamat. Baru juga tenang, tiba-tiba tuh monster alien datang. Mereka sembunyi di balik pintu itu. Lagi-lagi gelombang suara dari alat bantu dengar si Regan nyelamatin mereka. Mereka berhasil keluar dari situ dan ketemu sama ayah mereka. Abis itu mereka disuruh ngumpet di dalam mobil. Ayahnya nyari alat buat ngelawan. Adiknya ini teriak buat ngalihin perhatian si monster alien yang ada di atas ayahnya. Tapi sayangnya telat. Ayahnya sempat kena sabetan dari si monster itu. Ya udah, mereka lah yang jadi sasarannya sekarang. Dan salahnya, Regan malah matiin alat bantu dengarnya.
Di situ, ayahnya langsung inget janjinya ke si ibu. Kalau dia bakal ngelindungin anak-anak. Ayahnya nyempetin ngomong ke Regan, kalau dia tuh sayang dan selalu sayang sama Regan. Abis itu dia teriak, biar anak-anaknya selamat. Nah, untungnya si adiknya ini kan suka belajar ngendarin mobil gitu ya. Dia jadi ngerti caranya, dan bisa lebih cepet kan balik ke rumah pakai mobil itu. Mereka semua turun ke ruang bawah. Ini pertama kalinya Regan turun ke situ. Dia akhirnya tahu kalau selama ini ayahnya tuh bener-bener sayang sama dia. Iyalah, itu di situ banyak banget alat bantu dengar yang lagi ayahnya coba sempurnain buat dia. Lagi sedih-sedihan, datang lagi nih si kampret. Ibunya juga udah siap nembak pakai shotgun. Udah makin kepepet, Regan akhirnya sadar kalau gelombang suara dari alat bantunya itu bisa ngeganggu pendengaran si monster alien. Dia langsung tempelin itu alatnya ke mic biar lebih keras. Ya, tapi tetap sih, ujung-ujungnya harus ditembak juga. Sekarang makin banyak yang datang setelah suara tembakan itu. Si ibu jadi punya rencana bagus nih. Volumenya dikencengin sampai full, terus tinggal tempelin lagi deh tuh alat bantu dengarnya. Ya, itu tadi alur cerita dari film A Quiet Place. Iya Pramal, ini ada lanjutannya loh, baru aja rilis. Coba, mana nih yang setuju kalau kita buatin juga lanjutannya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.